Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan dari Stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung adalah stasiun kereta api yang berada di Kabupaten Demak, di bawah naungan operasional Daerah Operasi 4 atau Daop 4 Semarang. Stasiun kelas 1 yang berada di Kabupaten Demak, lebih tepatnya berada di Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Daerah Operasi 4 Semarang. Stasiun Brumbung ini didirikan pada tanggal 10 Agustus tahun 1867 atau 158 tahun yang lalu. Wow, stasiun kelas 1 yang berada di wilayah Daop 4 Semarang. Stasiun ini setelah melakukan beberapa kali beautifikasi, dan beautifikasi ini adalah beautifikasi terakhir untuk sampai saat ini ya teman-teman, menjadikan stasiun ini menjadi stasiun yang tambah cantik dan otentik. Ya, beginilah suasana yang ada di Stasiun Brumbung. Bagian tampak depan dari Stasiun Brumbung itu sendiri, bisa kita lihat di sana adalah informasi untuk keberangkatan atau departure kereta. Jadi teman-teman nanti boarding, begitu masuk dari Stasiun Brumbung nanti akan boarding melalui pintu tersebut. Ya, ini adalah bagian taman dari depan halnya Stasiun Brumbung. Dan di sana adalah pintu masuk untuk teman-teman dari parkir stasiun menuju ke bangunan utama stasiun. Jadi melewati jalur kereta aktif, teman-teman. Ini adalah informasi untuk pintu bagian selatan adalah untuk keberangkatan kereta atau menuju tempat boarding tiket teman-teman nanti. Sedangkan yang berada di bagian utara sendiri itu adalah untuk kedatangan kereta api. Jadi teman-teman yang sudah naik kereta api dan turun di Stasiun Brumbung ini bisa keluar melalui pintu kedatangan tersebut. Adalah beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan atau ditunjukkan di Stasiun Brumbung. Yang pertama adalah untuk fasilitas musola. Di sini bisa teman-teman lihat. Ini untuk fasilitas musola yang ada di Stasiun Brumbung. Menurut saya memang untuk musola itu sendiri ruangannya cukup terbatas. Jadi kalau ada penumpang kereta api, contohnya Kedung Sepur yang dari Ngrombo, kalau berhenti di Brumbung itu pukul 18.16 kalau tidak salah. Jadi cukup repot kalau misalnya banyak penumpang yang turun dan hendak melaksanakan sholat. Namun bagi teman-teman nanti yang mau sholat, kita bisa berjalan dari Stasiun Brumbung ini ke beberapa tempat yang sekitaran Stasiun Brumbung ini. Ada beberapa masjid dan musola yang tersedia, teman-teman. Jadi bila musola ini cukup full, nanti teman-teman bisa sholat di sekitar luar stasiun. Sekarang kita akan lihat, ini adalah untuk fasilitas ruang menyusui. Jadi bila ada ibu-ibu yang hendak menyusui anaknya, bisa masuk ke ruangan tersebut untuk menyusui balita atau anaknya. Jika dilihat, diperlihatkan, ini bukanlah, mohon maaf, ini bukan akses pintu keluar. Jadi pintu keluarnya itu berada di emplasmen utara, teman-teman. Yang teman-teman lihat di sini, ini adalah layanan kereta api yang diberikan di Stasiun Brumbung. Untuk layanan utara itu ada kereta lokal yaitu Kedung Sepur yang melayani keberangkatan Stasiun Semarang Poncol dengan tujuan akhir Stasiun Rombo di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, teman-teman, di wilayah Grobogan. Sedangkan untuk layanan di selatan itu telah terlayani, yaitu kereta api Joglo Semarkerto dan kereta api Banyu Biru, baik Banyu Biru Express maupun Banyu Biru, ya hanya Banyu Biru Express, teman-teman. Jadi yang berhenti di Stasiun Brumbung ini untuk layanan aglomerasi memutari Jawa Tengah itu adalah kereta api Joglo
Semarkerto, keberangkatan dari stasiun Solo Balapan lalu memutar via Kroya dan Tegal teman-teman. Sedangkan untuk yang jadwal pagi atau berasal dari stasiun Solo Balapan via Gunde itu tidak terlayani atau melintas langsung. Sedangkan untuk kereta api Banyu Biru yang dilayani adalah kereta api Banyu Biru Express, keberangkatan dari Semarang Tawang dan dengan tujuan Solo Balapan atau dibalik teman-teman, pulang pergi. Dan untuk kereta api Banyu Biru Express ini punya layanan yaitu eksekutif dan ekonomi New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Adalah jadwal kereta api yang dilayani di stasiun Brumbung. Untuk tujuan Semarang ada kereta api Banyu Biru Express keberangkatan pukul 19.45 berangkat dari Brumbung dengan kelas eksekutif dan ekonomi New Generation modifikasi Balai Yasa Manggarai. Tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 20:02 dengan harga itu 40.000 sampai dengan 180.000 teman-teman. Untuk tujuan Solo ada kereta api Joglo Semarkerto, Banyu Biru Express dan Joglo Semarkerto lagi. Jadi untuk kereta api Joglo Semarkerto yang diberhentikan di stasiun Brumbung itu ada terlayani pukul 14.46 dan pukul 22:07. Ya, ini paling malam adalah kereta api Joglo Semarkerto pukul 22:07 teman-teman. Yang kisaran harganya adalah 130 sampai dengan 540.000. Lalu untuk ini adalah untuk informasi kereta api lokal yang dilayani di stasiun Brumbung teman-teman, yaitu kereta api Kedung Sepur dengan nomor KA 496 tujuan Grombo dan 498 tujuan Grombo, 495 dan 497 tujuan Semarang teman-teman. Ini adalah petunjuk angkutan lanjutan untuk kereta untuk wilayah stasiun Brumbung teman-teman. Ya, bisa dilihat teman-teman, ini ada terminal Anggaron, Rumah Sakit Umum Pelita Nugra, Masjid Brumbung, dan ini adalah stasiun Brumbung. Ini untuk memudahkan akses layanan teman-teman yang hendak menuju ke Semarang atau menggunakan layanan bus. Itu di bagian Jalan Raya Ganepo atau Jalan Semarang Gubuk itu ada halte bus Transjateng yang bisa melayani dari Terminal Penggarong sampai dengan Terminal Gubuk, lalu lanjut lagi sampai dengan Terminal Godong teman-teman di Kabupaten Grobogan. Stasiun Brumbung juga melayani layanan untuk penyandang disabilitas ataupun juga ini terdapat kursi prioritas yang disediakan. Jadi bagi teman-teman alangkah baiknya tidak menggunakan tempat duduk ini karena tempat duduk ini disediakan khusus untuk lansia, ibu hamil dan ibu menyusui, penyandang disabilitas, dan ini adalah ibu hamil teman-teman. Jadi ini khusus untuk beliau-beliau. Stasiun Brumbung juga disediakan beberapa titik ada tempat sampah yang sudah memiliki konsep pengelolaan sampah yang sangat baik, dari sampah B3, sampah anorganik, dan sampah organik. Jadi bagi teman-teman, saya harap untuk pembuang sampah itu sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Selain itu, stasiun Brumbung juga terdapat area merokok. Jadi ini adalah smoking area atau tempat bagi teman-teman, bagi teman-teman yang perokok, disediakan tempat di sini. Ini khusus untuk perokok. Jadi teman-teman, saya harap jangan ada yang merokok di tempat umum lain. Karena di stasiun Brumbung sudah disediakan tempat khusus merokok bagi teman-teman perokok. Ini adalah fasilitas untuk P3K di stasiun Brumbung. Di sini bisa teman-teman terdapat
kursi roda yang digunakan untuk penyandang disabilitas teman-teman. Ini untuk petunjuk informasi stasiun Brumbung menggunakan signal. Saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke toilet dari stasiun Brumbung sendiri. Jadi ini adalah akses untuk menuju ke toilet. Menurut saya stasiun Brumbung ini cukup rapi dan sangat bersih, nyaman, dan asri teman-teman. Ini hasil revitalisasi dari stasiun Brumbung untuk toilet. Jadi kalau tidak salah 2025 kemarin stasiun Brumbung telah meningkatkan pelayanannya dengan membagi toilet putra, pria, dan wanita. Jadi untuk stasiun Brumbung ini fasilitas sangat lengkap teman-teman. Di sini terdapat wastafel dengan air yang mengalir sempurna dengan baik, ada orange water, dan ini adalah toiletnya sangat bersih teman-teman. Oke, di sini adalah untuk layanan ruang tunggu emplasmen utara teman-teman. Ini adalah untuk kereta api yang dilayani adalah Kedung Sepur ada di sini. Sedangkan untuk kereta api Banyu Biru Express dan Joglo Semarkerto dilayani di bagian emplasmen selatan teman-teman. Baik, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di stasiun Brumbung, yaitu charging corner atau untuk pengisi baterai. Ada beberapa tempat ini, jadi ada 9 tempat untuk mengisi baterai. Jadi bagi teman-teman yang perlu untuk mengisi daya baterai baik ponsel, tablet maupun laptop bisa mengisi di sini menggunakan layanan tersebut teman-teman. Dan saya himbau bagi teman-teman yang menggunakan fasilitas charging corner ini atau pengisian baterai agar waspada dan tetap menunggu atau waspada terhadap barang bawaannya seperti handphone, laptop maupun tablet teman-teman. Jadi tetap dijaga walaupun banyak fasilitas CCTV di sini, namun tetap harus dijaga sebagai ini salah satu yang unik juga. Jadi di stasiun Brumbung ini juga tersedia layanan payung. Jadi nanti kalau ada penumpang kereta api Kedung Sepur yang berasal dari arah stasiun Krombo, nanti kan diberhentikan di jalur 3. Nah, kalau kalau hujan badai, hujan besar atau gerimis pun nanti akan ada petugas yang membantu menggunakan payung tersebut teman-teman. Jadi nanti kita akan dipayungi dari peron sampai dengan ke pintu keluar teman-teman. Jadi sesuai dengan saya sampaikan tadi, stasiun Brumbung ini adalah stasiun percabangan. Selatan adalah menuju ke Solo Balapan dan utara adalah untuk menuju ke Surabaya.